Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali di seri kedua dalam materi kita tentang pemrograman berorientasi objek. Jika di video pertama tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pemahaman dari 4 hal dasar di dalam OOP, yaitu kelas, objek, metode, dan atribut. Di video pembelajaran kedua ini, kita akan coba membahas bagaimana implementasi dari keempat hal dasar tersebut dengan menggunakan bahasa Java, dengan kita menggunakan ide yang namanya adalah IntelliJ. Nah, di sini dalam video pembelajaran yang kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana dasar kita mengetikkan coding bahasa Java dengan menggunakan IntelliJ IDE ini. Saya akan coba menjelaskan dengan demo langsung untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa. Kira-kira beginilah cara kita menggunakan IDE ini untuk mengcoding bahasa Java. Saya langsung akan mendemokan, tolong dipahami, karena ketika sudah memahami penggunaan IDE ini, materi-materi kita selanjutnya, kita akan fokus menggunakan IDE ini untuk memberikan contoh-contoh kasus dalam mempelajari bahasa pemrograman OOP. Baik, saya akan langsung demokan. Yang pertama yang harus dipahami oleh semuanya bahwa sewaktu kita menggunakan bahasa pemrograman Java, di sini kita memerlukan di komputer kita harus terinstall yang namanya Java JDK. Kalau kita sudah terinstall Java, kita bisa mengeceknya di dalam partisi C, kemudian ada di program file. Di sini kita bisa melihat ada satu folder yang namanya Java. Ini berarti sudah terinstall. Kalau saya membuka foldernya, di sini adalah ada Java JDK. Kalau saya ada dua versi 18 dengan versi 10. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan mau menggunakan versi yang berapa. Ini artinya ketika saya sudah menginstal Java JDK ini, berarti komputer saya sudah bisa mengeksekusi perintah bahasa pemrograman Java. Ini dasarnya. Tetapi kalau misalnya kalian membaca teori, ada teori yang misalnya mengatakan untuk setting pad, namanya ini misalnya adalah setting pad Java. Ini bermaksud adalah kalau kita ingin mengeksekusi bahasa Java dengan menggunakan perintah command line atau misalnya dengan menggunakan command from kalau di Microsoft Windows, agar supaya kita menggunakan perintah ini bisa mengeksekusi program Java dengan perintah-perintah Java nantinya, kita harus melakukan setting patch bahasa Javanya terlebih dahulu. Tapi kalau Anda menggunakan IDE, misalnya NetBeans ataupun IntelliJ, itu tidak perlu menggunakan men-setting patch yang ini. Setting patch ini misalnya kalau kalian membaca teori, dia letaknya adalah di sini. Saya tunjukkan contoh di Advanced System Setting, Environment Variable. Kemudian ada di sini setting pad-nya. Kalau saya di sini mungkin menuliskannya adalah di patch, di sini ada Java JDK. Ini Java JDK ini berarti saya langsung mengeksekusinya ke JDK. Coba perhatikan di sini JDK 10 bin, berarti saya mengcompile program Java-nya dengan JDK 10 di bin. Nah, di sini letaknya. Kita mengarahkannya ke sini supaya command line yang kita gunakan bisa mengcompile atau menjalankan bahasa pemrograman Java. Kalau kalian lihat di sini saya bukan hanya Java saja, mungkin sini saya ada Python, ada DAX, ya memang saya di komputer saya sudah terinstall bahasa pemrograman tersebut. Oke, ini saya ulangi. Anda mengatur setting pad ini apabila Anda ingin mengcompile atau mengerun program Java dengan menggunakan perintah command line. Oke, saya cancel. Baik, ini saya tutup juga. Artinya kalau sudah ada program Java di komputer kalian, berarti sudah ada ini, berarti sudah terinstall Java. Yang kedua adalah IDE. IDE di sini saya menggunakan IntelliJ. Kalau sudah kalian bisa download aja
di web resminya langsung. Kalau disarankan itu kalau untuk belajar pilih yang edisi community. Artinya ini memang diberikan untuk proses pembelajaran. Kalau kalian mau bayar, pilihlah yang selain community. Tapi kalau untuk belajar di perkuliahan ini, pilihlah IntelliJ yang versi community. Baik, cara installnya sama aja. Silakan download, kemudian next sampai finish. Saya akan contohkan karena saya sudah terinstall. Ini adalah IntelliJ Community Edition. Saya klik. Ini adalah tampilan awal dari ID IntelliJ ini. Kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka IntelliJ ID ini. Kalau di sini ada dua, ini artinya project yang telah saya buat sebelumnya. Kalau misalnya kita belum membuat project satupun, maka di sini akan kosong yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada 3 perintah. Ada new project, ada open or import, ada get from version control. Di sini kalau new project berarti kita membuat project baru. Kalau open, saya pikir paham, kita membuka project yang sudah ada. Misalnya kita membuka open, langsung dicari projectnya di mana disimpan yang sudah kita buatkan. Ini ada contohnya, kemudian langsung kita OK kan. Kalau misalnya get from version ini berhubungan dengan Git. Ada namanya dalam programmer itu namanya Git. Silakan dipelajari apa itu Git. Saya tidak menjelaskan detail dalam video pembelajaran yang ini. Baik, saya akan contohkan bagaimana membuat project baru dengan menggunakan ID IntelliJ ini. Kita klik new project. Kemudian akan muncul tampilan pertama adalah ada beberapa pilihan dengan menggunakan IntelliJ ini. Ada Java, Maven, Gradle, Java FX, Android, Groovy, dan lain-lain. Ada juga Kotlin. Artinya IntelliJ ID ini bukan hanya bisa kita membuat bahasa program dengan menggunakan bahasa Java. Kita juga bisa mengetikkan coding, baik itu coding Kotlin, Java FX, ataupun coding Android. Itu bisa. Tapi kita tidak fokus ke sana. Kita coba fokus ke dalam bahasa pemrograman Java. Karena kita menggunakan Java, maka hal yang misalnya ini kita lakukan adalah kita pilih Java. Kemudian di sini tidak perlu dicentang. Ini tidak perlu, dibiarkan default saja. Kalau ini saya menggunakan project SDK saya menggunakan karena saya install tadi dalam program file saya adalah targetnya adalah Java 10, ini JDK 10, maka di sini pastikan targetnya adalah Java versi 10, project SDK-nya. Ini biasanya otomatis kalau kita sudah menginstal Java JDK-nya terlebih dahulu. Jadi sarankan install JDK-nya dulu, baru install IntelliJ ID ini. Baik, ini kenapa ada 2 pilihan? Karena saya sudah katakan tadi bahwa dalam laptop saya itu ada Java versi 18 dan juga versi 10, tapi saya mengarahkannya ke versi 10. Kalau sudah di sini, ini tidak perlu dicentang. Next lagi. Di sini tidak perlu create project from template, lewati aja. Next. Nah, di sini adalah project name seperti biasa. Saya memberikan nama projectnya, misalnya adalah dasar Java. Kemudian ini project location untuk kita menyimpan kira-kira kita menyimpan projectnya di mana. Seperti saya contohkan, ini adalah di partisi C. Kalau Anda mau mengubahnya silahkan, mau menyimpannya di mana. Seperti ini, silahkan saja disesuaikan. Anda misalnya mau menyimpan di C ataupun di D, silahkan saja. Ini kalau untuk project lokasi di mana Anda menyimpan project Anda. Seperti ini, silahkan disesuaikan. Kalau sudah oke, seperti saya contohkan ini adalah modul 2. Kemudian jika sudah sesuai nama project dan nama lokasi projectnya, klik finish, maka Anda akan diarahkan menuju ke halaman awal dari pengetikan atau halaman dashboard awal dari ID IntelliJ ID ini. Nah, di sini ketika kita membuka ini tampilannya kosong seperti ini. Tapi kalau kita tunggu sebentar, dia langsung akan muncul project yang kita buatkan tadi. Ini kalau misalnya tidak nampak seperti ini, cukup diklik projectnya saja, maka akan langsung muncul seperti ini.
Oke, silakan dieksplor sendiri. Apakah misalnya dari file, new, ini apa semuanya, silahkan. Tapi yang perlu dipahami, dalam struktur directory project yang kita buat, project Java yang kita buat, ini kita bisa lihat dengan mengklik yang seperti ini. Ini ada fungsi, ada objek, ini ada banyak. Ini adalah file-file yang dibentuk dan dibuat oleh IDE ini ketika kita membuat project awal. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah ini. Kalau kita membuka projectnya seperti ini, bisa kita ingin menghapus projectnya, itu mudah saja dengan cara klik kanan, kemudian ada perintah di sini, ada nggak hapus ya? Bentar saya lihat dulu. Remove, ataupun ada yang di-delete ya. Remove modul, ini ada juga ini. Remove berarti artinya hapus. Kalau Anda ingin close, misalnya ingin keluar, cukup misalnya kalau nggak usah di close di sini, tapi Anda bisa close project aja. Sebagai contoh, saya close project. Oke, kalau udah, maka ini akan muncul seperti ini. Ini saya hapus. Oke. Oke, ini adalah contoh kalau misalnya kita membuat project. Saya ulangi, membuat project baru. Saya buat new project, saya pilih Java, next, saya next lagi. Oke, saya buat misalnya adalah belajar dasar. Kemudian saya buat project baru, IntelliJ. Kemudian saya buat folder baru, misalnya modul 3. Oke. Nah, oke. Kemudian saya finish. Oke, ini sudah ada modul 3-nya. Kemudian, ketika sudah ada projectnya, yang pertama adalah kita buat kelasnya dulu. Di mana kita membuat kelasnya, kita membuat kelasnya di sini, fokusnya di sini. Fokusnya di dalam folder directory SLC yang ini. Caranya bagaimana? Caranya membuat kelas, klik kanan di directory SLC, pilih new, pilih Java class. Seperti ini. Saya ulangi, folder SLC, new, Java class. Kalau Anda mengetikkan di sini, itu bisa juga, misalnya nggak ada kelas. Tapi kita harus membuat, ini nanti kita pelajari apa itu directory, apa itu modul, nanti kita pelajari. Saya ulangi di folder directory SLC, new Java class. Kemudian, silakan diberikan nama kelasnya. Saya kalau tadi, kita memberikan nama kelasnya adalah manusia. Manusia. Usahakan tidak menggunakan spasi. Kalau Anda mau memberikan misalnya seperti ini, ya tidak ada masalah. Oke, ini ada pilihan, ada class, interface, dan lain-lain. Ini nanti kita pelajari apa itu interface. Yang pertama kita fokus di kelasnya dulu. Baik, kita kalau udah oke seperti ini, enter saja, tekan enter. Maka kelas manusia akan langsung dibuat. Ya, seperti ini. Public kelas manusia. Ini kenapa ada public? Ini adalah access modifier. Public ini sebenarnya kalau tidak digunakan juga tidak ada masalah. Tetapi defaultnya, baik itu di NetBeans ataupun di IntelliJ IDE ini, public itu langsung dibuatkan. Jadi ini akan ada kita pembahasan public ini, apa itu public itu di access modifier di materi-materi kita selanjutnya. Ini kalau Anda mau menghilangkan, tidak ada masalah. Kalau mau misalnya ada, ya juga nggak apa-apa. Seperti ini saya hilangkan saja pemahaman awal. Baik, ini adalah penulisan kelas. Jadi ketika Anda memberikan kelas, kode kelas di sini, berarti setiap ada kode yang Anda ketikkan di dalam di sini, itu berarti berada di dalam kelas manusia. Pemahaman tadi, kalau Anda mengetikkan misalnya ada yang dimaksud dalam satu file, ada dua kelas, berarti Anda membuat kelas baru di sini. Misalnya seperti ini. Kelas hewan. Seperti ini. Ini artinya adalah dalam satu file itu ada dua kelas. Anda sudah membuatkan dua kelas. Ini langsung akan dideteksi ya. Ada kelas hewan, ada kelas manusia. Walaupun Anda membuatkannya dalam satu file. Tetapi kalau ada juga yang misalnya Anda membuatkannya bukan dalam satu file. Saya seperti ini. Anda membuatkannya dalam beda-beda file. Saya seperti ini, membuat kelas kedua. New Java class, misalnya adalah kelas hewan.
Anda enter. Ini artinya Anda membuat kelas, dua buah kelas di file yang berbeda. Ini pemahamannya. Kalau tadi ini berarti ada dua kelas, letaknya di file yang berbeda. Yang dimaksud dengan inner class adalah inner class ada kelas di dalam kelas. Pemahamannya di sini adalah inner class ketika Anda mengetikkan kelas manusia 1, berarti di sini kelas manusia 1 ini disebut dengan yang namanya inner class. Ini beda. Kenapa disebut inner class? Karena kelas manusia 1 dia letaknya berada di dalam kelas manusia. Ini coba perhatikan. Ini namanya adalah inner class. Ini inner class namanya. Tapi kalau ini kelasnya berada di dalam field yang berbeda. Dan ini pemahaman antara class dan inner class. Oke, kemudian yang kedua adalah memberikan atribut. Menuliskan atribut itu harus ada di dalam kelas, tidak boleh di luar kelas. Saya contohkan, misalnya saya mengetikkan string, Anda tinggal mengetikkan, oh ya saya lupa tadi, mengetikkan kode dalam IntelliJ ID ini Anda cukup menggunakan kontrol spasi atau pilihan yang seperti ini. Jangan biasakan mengetik manual. String nama, dia letaknya harus berada di dalam kelas, tidak boleh berada di luar kelas. Ica ini pegang. Nah, ambil adik bentar situ taruh. Taruh kasih aja tuh, biar pegang.